Oke, Assalamualaikum teman-teman. Kita mulai ya, ini diskusi mengenai implementasi smart governance di instansi pemerintah. Mau dimulai dari absen paling atas atau ada yang mengajukan diri? Jaringanku tadi. Yaudah, aku ya. Aku juga gak ngerti. Bentar. Em, Kalau di Bapenda, ya, kan saya kan habis ini, uh, gitu ya, gantian menyampaikannya. Kalau di Bapenda sendiri itu kita sudah melakukan transparansi di sektor PBBP 2. Kita mengirimkan konfirmasi kepada wajib pajak itu mengenai SPPT-nya itu apakah benar atas nama wajib pajak tersebut. Misalnya ya, atas nama SPPT, atas nama Mbak Ilmi, tapi dalam tanah tersebut itu sudah dijual kepada Mbak Abel. Nah, namun SPPT tersebut itu masih atas namanya Mbak Ilmi, padahal kan SHM, padahal tanah tersebut itu sudah miliknya Mbak Abel. Jadi SPPT itu surat untuk bayar pajak itu loh teman-teman. Jadi ada tagihannya, ada namanya. Nah itu seharusnya diajukan balik nama. Jadi kalau misalnya dikirimkan atas nama Mbak Ilmi, nanti Mbak Ilmi itu mencentang bahwasanya, oh ini SPPT bukan untuk saya, bukan atas nama saya. Jadi dari Bapenda itu sudah punya eh, inovasi, inovasi ya, sudah memiliki em, konfirmasi eh, SPPT melalui WhatsApp Blast ke wajib pajak. Kemudian untuk kolaborasinya antar lintas instansi dari Bapenda itu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Kita bersama-sama itu bareng-bareng melakukan transparansi mengenai pajak daerah, tentang wajib pajak itu omsetnya berapa, terus kemudian kepatuhan wajib pajak itu apakah dari wajib pajak sudah melaporkan walaupun belum ada pemasukan ya teman-teman, tapi di setiap bulan itu wajib pajak memang harus wajib melaporkan. Kita bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memantau wajib pajak ini apakah patuh dalam melaporkan walaupun belum ada pemasukan dari wajib pajaknya. Seperti itu. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan atau dilanjut dari teman-teman ada yang mau mengajukan diri. Ayo, gak apa-apa guys. Gak apa guys. Ini nyantai aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo Mas, Mas Taufik, Mbak Abel, Mbak Salsabila, Mbak Anggun. Ayo, gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Kalau dari Mbak Anggun sendiri, misalnya pernah nggak sih Mbak ada kayak, ya maaf ya, maksudnya kasus dari kekerasan perempuan dan anak yang masuk ke DP, KB, MP2, benar benar nggak? BP2 KBP2. Oh iya ya, iya maksudnya tuh ada nggak kayak kasus 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 pelaporan mengenai perempuan dan anak dulu. Laporan Mas Taufik sibuk sendiri, sibuk amat. Iya, Mbak. Ayo, gimana Mbak Anggun? Ya, Maksudnya ada nggak di eh, Kabupaten Mojokerto itu kayak kasusnya yang apa gitu? Coba. ini sih, kalau misalkan pelayanan di UPTD kan unit pelaksana teknis daerah itu sekarang sudah berbasis online. Jadi apabila ada kasus seperti kekerasan perempuan, kekerasan anak, mereka itu bisa langsung menghubungi admin melalui WhatsApp gitu, Mbak. Jadi lebih mudah, tidak harus ini mengadu ke kantor. Jadi langsung bisa pengaduannya lewat WhatsApp. Itu
melaporkan bahwasanya, oh aku mau melaporkan nih gitu. Apakah harus yang mengalami, misalnya aku melihat, oh itu terjadi seperti itu gitu, misalnya Mbak, terjadi sebuah kasus gitu. Padahal bukan aku korbannya, aku cuma orang yang lewat aja tuh bisa nggak kira-kira? Iya, bisa. Jadi nanti kan ketika mengadu nanti kan dikasih form dan itu nanti ditulis. Jadi yang mengadu itu apakah korbannya sendiri atau orang lain. Kalau misalkan orang lain juga didata gitu, namanya siapa, terus melihat kejadiannya kapan, lokasinya di mana, seperti itu Mbak. Jadi bisa korbannya sendiri, bisa orang yang menyaksikan kejadian seperti itu. Menghubunginya lewat mana Mbak? Apa ada webnya, apa call center? Ada nomor WhatsApp-nya Mbak, WhatsApp UPTD, admin WhatsApp UPTD. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Boleh itu nggak? Maksudnya apa Mbak? Nomor WA-nya, senternya maksudnya. Barangkali tak tulis saya sama 08. Oh ya bentar nih, saya. Barangkali ya, maksudnya kita kan jaga-jaga. Iya, siap. Lebih baik bawa jas hujan daripada kehujanan. Eh, 085 Oke, 860 860, 470 470, 510. 5. Oke, ini apa Mbak? Kok DPMD ya Mas? KB, DPLD, DP2, DP2. DP2, KB, P2. Ya Iya, benar, DP2, KB. Ya. Oke, Polsek. Oke, good. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Selanjutnya dari, ayo, ayo, Nah, ayo, ayo, aku Pak. penasaran mau Boleh. tanya Mbak Andin boleh? Oke, oke, good, good. Itu kalau mau ngelaporkan itu harus ada buktinya kah? Atau kayak misal video atau foto atau something atau cuman keterangan aja bisa? kalau apabila tidak ada buktinya mungkin bisa lapor dulu ya sebagai tahap awal. Nanti kan bisa datang ke kantor untuk dilakukan asesmen seperti itu, Mbak. Jadi di kantor kami itu menyediakan psikolog dan juga advokat yang nanti akan menangani langsung. Oke, terima kasih informasinya. Berarti Iya, bekerja sama dengan Mbak Abel dong, bagian hukum, ya nggak sih? Ya. Oh, bukan ya? Enggak, Sendiri beda berarti. itu. Tapi beda, beda. tapi di bagian hukum sendiri memang ada sih kayak bantuan hukum gitu loh bagi masyarakat miskinnya gitu. Oh, Jadi misal nih masyarakat miskin itu eh, ada kasus gitu ya. Nah, itu bisa mengajukan, tapi mengajukannya nggak langsung ke bagian hukum. Biasanya itu bagian hukum bekerja sama dengan eh, organisasi eh, ya organisasi badan hukum apa sih aku lupa namanya itu Mbak. OBH kalau nggak salah. LBH, Iya, lembaga hukum gitu ya, Mbak ya. iya lembaga. Ayo lanjut. Gak Tapi apa. itu fasilitasi sama itu Pemkap sini gitu. Oh, oh. Apa Mbak syaratnya buat kayak mengajukan eh, butuh bantuan hukum, misalnya sengketa lahan atau sengketa lahan. Ya intinya dari masyarakat itu yang membutuhkan bantuan hukum dari setda, ya dari bagian Ya, hukum gimana? Ada itu pengajuannya, formulir gitu. cuma kayak ya misal kalau itu biasanya kan ada KIP, KIS gitu-gitu aja. Oh, ya, ya, ya. Gitu aja. Ya, dokumen utama gitu ya, keterangan, surat keterangan, KIP, Iya. terus KTP, terus permasalahannya apa gitu ya. Bayar nggak, Mbak? Enggak, kan itu bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jadi Oke, gratis. iyalah orang kita pelayan publik ya, ngapain bayar? Iya, benar. Ayo lanjut, Mas Taufik atau Mbak Salsabila, Aku boleh? mau tanya ke Mbak Abel Iya, boleh? iya. Itu apa namanya lingkup untuk hukum apa aja yang bisa didampingi sama yang bagian hukum tuh? Misal kayak kalau sengketa warisan nggak boleh atau apa gitu atau ada Boleh, batasnya gitu? semuanya boleh kok. Oh boleh Jadi, semua. iya ada istilahnya kalau di hukum itu semua orang yang terkena kasus itu berhak kok apa didampingin gitu.
meskipun itu Oh, narkoba atau apa gitu. oh ya. Iya. Oke, bagus bagus. Thank you. Hmm. Ya, Mas Taufik atau Mbak Salsabila, Mbak Salsabila ini di Spanduk Capil ya berarti di Spanduk Capil. Kalau aku sendiri tuh punya pengalaman ya Mbak. Ya malah curhat, enggak. Sharing aja. Kalau di Capil itu aku pernah bikin KTP, bikin KTP di sana. Terus habis itu kan udah lama gitu kan, gak ada kabar itu. Kok ya kebetulan itu aku juga lagi repot waktu itu. Istilahnya itu ya repot lah ada urusan. Terus ternyata eh biasalah mamaku bukan mama ya maksudnya ya mamaku itu punya teman yang di Capil kemudian minta tolong bahwasanya oh ini apa KTP-nya belum jadi ini oke kan udah set gitu kan udah jadi ini KTP-nya tapi istilah itu masih dalam pakai orang dalam gitulah kan nggak boleh ya gitu maksudnya karena KTP-nya tuh nggak jadi-jadi gitu loh Mbak jadinya ya wes pakai akhirnya pakai cara itu. Terus akhirnya pemilihan tahun 2019 itu kan eh, pertama kali pemilihan ya bagi yang punya KTP. Intinya seumuran itu pemilihan tahun 2019. Aku masih ingat banget itu. 2019 apa 2019 aku lupa. Intinya itu ternyata ya KTP ku itu sebenarnya itu udah jadi. Tapi nggak dikasihin ke aku. Itu aku nggak tahu, beneran nggak tahu. Jadi aku punya dua KTP. Itu pernah ada nggak kejadian kayak di Capil gitu? Maksudnya itu identitasnya satu, tapi kartunya itu kartu ya kartu yang dicetak itu dua gitu loh Mbak. Atau kartunya satu tapi identitasnya itu dua orang kayak gempuk gitu. Gimana Mbak? Ya, sebenarnya ada sih kasus kayak duplikat gitu. Jadi dia kayak KTP-nya ganda, dia jadi kayak punya dua nik atau semacam itu. Yang mendasari ya bisa banyak sih. Misal dia tanggal lahirnya salah terus mau ubah, jadi dia punya dua nik. Atau enggak dia udah ngerekam di kota mana gitu, terus rekam lagi di sini gitu. Nah makanya biasanya kalau yang baru rekam ya, baru 17 tahun itu kan datanya diserahkan ke pusat dulu lah. Maksudnya kayak dibandingkan apakah ada data itu di tempat lain nggak kayak gitu. Makanya biasanya prosesnya agak sedikit lebih lama daripada cuman memperbarui KTP yang rusak. Kalau KTP yang rusak kan cuman udah cetak ulang aja gitu kan datanya udah ada gitu. Nah itu kan kayak masukin datanya ke database-nya itu mencocokkan semua data. Nah kalau datanya ganda itu nanti salah satu dihapus. Yang apa namanya? Yang terbaru biasanya yang di apa namanya yang tetap nanti yang satunya lagi dihapus gitu. Ya, Nah, yang setujuan terbaru orangnya juga yang sih. diutamakan ya, yang lama dihapus gitu ya. Wow, keren Mm-mm. Capil. Oke, berarti itu ya maksudnya penerapan smart governance-nya dari Capil itu eh, menjaga keaslian datanya kependudukan ini biar nggak double gitu loh, nggak apa istilahnya itu redundancy ya, ya nggak double gitu kan. Kalau dari bagian hukum itu memfasilitasi semua kalangan masyarakat yang terkendala dengan bantuan hukum itu eh, difasilitasi dengan sebaik mungkin karena kita kan pelayan publik ya. Kemudian dari eh, DP sih apa tadi? DPKB, Izin nambahin ya Mbak ya DP2, dikit. KBP2 itu memfasilitasi pengaduan dari masyarakat ataupun dari korban sendiri. Intinya pengaduan dari masyarakat itu sangat-sangat menerima. Kalau dari Mas Taufik dari bagian pengadaan barang dan jasa, gimana smart governance-nya? Kalau kita dari bagian pengadaan barang dan jasa ya, eh, kita nerapinnya yang ini ya. Kita ada website, jadi di website itu tuh masyarakat tuh bisa melihat gitu, dananya, dananya ini larinya kemana, dananya ini larinya kemana, gitu dari setiap setiap OPD. Gitu. Itu bisa langsung dicek di SPSE Inaprop. Nah, itu juga penyedia-penyedia itu juga bisa apa ya, melihat pekerjaan tender di situ, bisa ikut tender di situ. Terus di situ juga bisa terlihat pemenang tendernya siapa itu. Jadinya lebih lebih transparan untuk
koordinasi dari untuk kolaboratifnya kita antar OPD di beberapa bulan di tiap tahun tuh pasti koordinasi masalah ini, masalah sirup ya, rancang rencana umum pengadaan. Jadi kita saling nyocokin realisasinya berapa, anggarannya yang di tok tuh berapa, udah sesuai belum sama sama awalnya rencananya tuh, apa ada yang melenceng atau dirubah gitu-gitu. Gitu sih Mbak kalau dari pengadaannya. Iyalah, pasti kalau dari pengadaan itu utamanya adalah transparansi itu kan. Karena kan kita pastinya pakai uangnya rakyat ya. Jadi sekecil apapun itu harus diperhitungkan. Masalahnya adalah eh, kita itu nggak ngerti ya mungkin ya teman-teman ada oknum yang nge-markup saya nge-markup apa itu nge-markup ngelebihin nominal yang diajukan ke waktu pengadaan itu eh, maksudnya itu kan nggak boleh ya praktek seperti itu tapi pada kenyataannya mungkin ada yang seperti itu gitu ya Mas Taufik ya. Nah, gimana caranya untuk apa namanya mengatasi atau meminimalisir kecurangan kecil itu. Ya dengan itu tadi ya, koordinasi itu tadi ya, berarti. Kalau untuk yang ini ada regulasi baru Mbak. Jadi kan dulu pengadaan langsung tuh di atas 200 juta tuh konstruksi udah tender kan. Sekarang dinaikkan dinaikkan lagi ke 400. Nah, Mm-mm. untuk di bawah 400 jadinya pakai mini kompetisi langsung di sistemnya yang dibuat sama LKPP. Jadi Ya, di situ tuh lebih lebih transparan sih Mbak. Soalnya kan pakai sisteman ya. Yang ya, ini ya, nominalnya berapa gitu-gitu udah tertera di situ. ya, ya. Terus paling sih mas yang pengadaan langsung itu sih yang ini ya. Ya, pengadaan langsung Cuman ini ya, mm-mm. Cuman KNP. kebanyakan sih sekarang sudah disuruh ke depur casing pakai ini semua, pakai Inaprox semua sih. Oke, pakai Inam. Tuh. Oke, wah, keren, keren. Iya ya teman-teman. Istilahnya itu kita benar-benar harus berhati-hati ya masalah uang. Ini kan yang kita ketahui ya kondisinya itu apa-apa dikit itu kita langsung kesorot gitu kan. Padahal kita malu, kita ini juga rakyat kan. Cuma kita ini pekerjaannya adalah pelayan publik. Jadi ya memang harus berhati-hati ya. Kalau dari Bapenda sendiri itu memang eh, harus hati-hati juga karena ada hubungannya dengan uang itu tadi. Ya, bagus ya teman-teman smart governance dari masing-masing instansi dari Bapenda sendiri. Transparansi mengenai konfirmasi SPPT. Aku rekap ulang ya. Jadi dari masing-masing instansi kita, instansi yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, dari Bapenda itu sudah menerapkan konfirmasi SPPT melalui WhatsApp Blast. Jadi kita transparansi mengenai hak miliknya SPPT ini benar nggak atas nama wajib pajak ini. Kemudian dari eh, DP2 KBP2 itu menerima masukan atau menerima pengaduan dari masyarakat ataupun korban mengenai hal-hal yang terjadi pada perempuan maupun anak. Itu tadi ada call centernya ya teman-teman sudah aku tulis di chat 085860470510 DP2 DP2 call center. Kemudian dari bagian hukum, sekretariat daerah eh, juga memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, nggak peduli mau itu em, maksudnya itu masyarakat dalam kondisi apapun, ya. Tapi ya tetap kita harus taat administrasi dengan pengajuan yang disertakan seperti tadi mau itu KIS, KTP atau masalahnya itu seperti apa yang membutuhkan bantuan hukum. Dari Dukcapil juga keren bahwasanya kita dari Dukcapil itu mengurangi, meminimalisir redundansi data. Jadi datanya kependudukan itu sudah valid dari masing-masing masyarakat. Gitu ya Mbak Sasabila. Kalau dari Mas Taufik, transparansi pengadaan barang dan jasa itu nomor satu. Karena kita kan pakai uangnya rakyat ya.
kemudian untuk pengajuan dan memonitoring setiap pengadaan barang dan jasa sampai sampai realisasinya itu ya Mas Taufik. Oke teman-teman, keren penjelasannya mengenai smart governance. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akhirin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi